Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Amel Melisha Utami. Sekarang kita mempelajari tema 6 mengenai merawat hewan dan tumbuhan. Tema 1 merawat hewan di sekitarku, dan pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah anak-anak, jangan lupa ya tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pemetaan kompetensi dasarnya yaitu seperti berikut ini. Dibaca ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kita buka halaman 24. Nah, ada bermacam-macam hewan peliharaan. Amati hewan-hewan peliharaan berikut ini. Siapa di sini yang memiliki hewan peliharaan? Ada kucing, contohnya, ada ikan, ada burung, ada bebek, ada kelinci, dan ada kura-kura. Nah, tahukah kamu apa makanan hewan peliharaanmu? Coba sebutkan makanan hewan peliharaan pada gambar di atas. Ikan makannya apa biasanya? Ya, mohon maaf ya, ini gambar kucing. Kucing biasanya makannya ikan. Kemudian kalau ikan biasanya makanannya hewan-hewan kecil seperti nyamuk ataupun plankton kalau ada di lautan. Kemudian untuk burung biasanya makannya biji-bijian. Kemudian untuk bebek biasanya makannya ikan kecil atau pemakan segala ya kalau bebek. Terus kelinci makanannya wortel. Kemudian kura-kura biasanya makanannya cacing. Nah, ada teks pada halaman 25. Lani memelihara kelinci. Kelinci makan wortel. Lani juga memelihara ayam. Ayam makan jagung. Lani menyayangi hewan peliharaannya. Setiap hari hewan peliharaannya diberi makan. Kemudian apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar di atas? Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Misalnya, apa saja hewan peliharaan Lani? Kemudian, bagaimana sih cara membuat pertanyaan? Nah, untuk membuat pertanyaan itu, di awal kalimat harus menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya itu ada bermacam-macam ya. Contohnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jangan lupa di akhir kalimat diakhiri dengan tanda tanya. Sudah mengerti anak-anak? Nah, nanti apabila ibu menginstruksikan untuk membuat pertanyaan, anak-anak udah bisa ya. Buka lagi halaman 26. Setiap hari Lani membeli wortel di tukang sayur. Tukang sayur menimbang wortel tersebut. Amatilah gambar berikut. Nah, biasanya di tukang sayur ada bermacam-macam timbangan yang digunakan. Nah, untuk gambar di bawah ini, timbangan apakah yang digunakan oleh tukang sayur? Nah, anak-anak, ada bermacam-macam alat untuk menimbang berat. Contohnya pada gambar berikut. Nah, jadi gambar apakah yang digunakan untuk timbangan yang digunakan oleh tukang sayur? Yaitu timbangan warung ya, yang ini. Selanjutnya, buka halaman 27. Ada teks ayam dan kelinci. Lani memelihara ayam dan kelinci. Lani menyayangi ayam dan kelincinya. Setiap hari, hewan peliharaan itu diberi makan. Kelinci makan wortel, ayam makan jagung. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, hewan apa yang dipelihara Lani? Ya, ayam dan kelinci. Nomor 2, apa makanan hewan peliharaan Lani? Ya, ayam makan jagung, kelinci makan wortel. Selanjutnya, halaman 29, buka. Nah, anak-anak, untuk di sini ada lagu Ayamku ciptaan Ate Mahmud. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Kok, 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 lihatlah
Nah, begitu anak-anak lagunya. Sekarang lingkarilah bagian lagu yang memiliki bunyi pendek. Berilah garis bawah untuk lagu yang memiliki bunyi panjang. Jadi, lingkaran itu untuk lagu bunyi pendek, sedangkan garis adalah lagu yang memiliki bunyi panjang. Anak-anak perlu diingat untuk bunyi pendek itu biasanya ada di awal kalimat gitu ya, sedangkan bunyi panjang ada di akhir kalimat. Nah, ya betul ya, jadi untuk kok lihatlah itu termasuk bunyi pendek, untuk ayamku itu bunyi panjang itu. Jadi untuk ke bawahnya sama ya anak-anak. Selanjutnya ada puisi tentang kelinciku. Siapa di sini yang masih ingat tentang cara membaca puisi? Ya betul ya, caranya itu harus menggunakan intonasi yang tepat, pelafalan yang tepat, kemudian ekspresi yang sesuai menggambarkan puisi yang kita baca. Siapa di sini yang mau membaca puisi kelinciku? Ibu tidak akan memberikan contoh. Nah, jadi anak-anak bisa berlatih di rumah ya. Teks puisi ini ada pada halaman 31. Nah, kemudian tulislah puisi Lani tersebut dengan menggunakan tegak bersambung. Ya anak-anak, untuk judulnya yaitu Kelinciku. Kelinciku ditulis menggunakan huruf sambung ya. Jadi dalam menulis huruf sambung itu di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital, kemudian disesuaikan dengan garis ya. Untuk garis huruf kecil itu biasanya di garis pertama yang paling bawah gitu ya anak-anak. Kemudian, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, siapa di sini yang sudah bisa menulis huruf tegak bersambung? Wah, hebat ya anak-anak. Jika ada yang belum mahir untuk menulis tegak bersambung, tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama ya. Selanjutnya, buka halaman 32. Bacalah teks di bawah ini. Lani, anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Nah, selanjutnya, amati Edo dan teman-temannya sedang berolahraga. Mereka berjalan mengikuti ketukan. Mereka berjalan mengiringi musik. Nah, anak-anak, jadi untuk di sini olahraga itu biasanya mengikuti ketukan yang diiringi musik. Nah, contohnya itu seperti senam gitu ya anak-anak. Siapa di sini yang suka senam? Wah, hebat anak-anak. Selanjutnya, Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Tugas sekolah Lani ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan mandiri, misalnya membuat puisi, dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman, misalnya tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Apa yang menjadi tugas sekolah Lani? Ya, mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu salah satunya adalah menyelesaikan tugas. Nomor 2, bagaimana Lani melaksanakan tugas tersebut? Nah, tugas sekolah itu harus dikumpulkan tepat waktu ya. Kemudian, sikap apa yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas? Menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Untuk selanjutnya, buka halaman 39. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar ini ada Lani yang sedang memberi makan kepada kelincinya. Nah, anak-anak, masih ingatkah tentang cara membuat pertanyaan? Iya, betul. Ibu beri contoh ya. Contohnya,
apa yang Lani berikan kepada hewan peliharaan, kemudian berapa jumlah hewan peliharaan Lani. Bisa juga anak-anak menanyakan mengapa Lani memberikan wortel, kemudian bisa juga apa yang digunakan Lani untuk menimbang wortel, begitu ya anak-anak. Jadi perlu diingat aturannya harus menggunakan kata tanya dan menggunakan tanda tanya. Jawabannya yaitu Lani memberikan wortel. Kemudian berapa jumlah hewan peliharaan Lani? Ada 5 ekor kelinci. Nah, pasangkan gambar wortel yang ditimbang dengan berat yang sesuai. Nah, anak-anak, di sini keterangannya menggunakan timbangan ya. Nah, jadi ini adalah timbangannya yang digunakannya yaitu 1 kg. Nah, dilihat anak-anak, untuk menimbang benda menggunakan timbangan ini harus seimbang ya, seimbang di sininya. Kemudian ini adalah 1 kg, ini 3 kg, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 kg. Jadi anak-anak perlu memasangkannya ya. Yang nomor 1 yang paling atas adalah 1 kg. Nomor 2 ada 3 kg. Nomor 3 ada 5 kg. Bisa kan anak-anak? Selanjutnya ada tugas tematik. Pada pembelajaran 5 halaman 33 menceritakan pengalaman mengikuti melaksanakan tata tertib. Kemudian pada pembelajaran 6 halaman 38 menuliskan tugas-tugas yang telah diselesaikan dalam waktu seminggu ini. Ya, contohnya itu bisa tugas yang diberikan oleh guru ya. Jadi misalkan membuat puisi, ataupun sebelumnya anak-anak menyelesaikan membuat pot bunga, ataupun menyanyi, menari gitu ya anak-anak. Nah, tugas ini dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing ke classroom. Nah, sekian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya, jangan ditumpuk supaya tugasnya cepat selesai. Nah, sekian anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.